Pernah mengalami ini? Tiba-tiba anak ayah bunda teriak, nangis, berguling, dan kamu cuma bisa berdiri bingung sambil merasa semua orang melihat ke arah kita. Rasanya campur aduk, malu, capek, marah, tapi juga sedih karena nggak tahu harus ngapain. Nah, ternyata orang Korea punya satu cara sederhana yang bisa bikin anak langsung diam, cuma dalam 60 detik, tanpa marah, tanpa memaksa, tanpa drama. Gimana bisa? Ini rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Di video kali ini kita bakal membahas rahasia metode Korea yang lagi ramai dibicarakan karena dianggap mampu meredakan tantrum anak dalam waktu super singkat. Kalau Ayah Bunda adalah seorang orang tua, calon orang tua, atau sering mengasuh anak kecil, video ini penting banget buat Ayah Bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya kami bisa terus menghadirkan konten bermanfaat lainnya untuk Ayah Bunda. Sebelum kita masuk ke metode Korea, kita perlu paham dulu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri seorang anak saat tantrum. Tantrum bukan sekadar anak nakal, manja, atau sengaja bikin orang tua marah. Tantrum adalah ledakan emosi yang terjadi ketika otak anak belum mampu mengendalikan rasa frustasi, marah, takut atau lelah yang datang secara tiba-tiba. Pada usia 1-5 tahun, area otak bernama prefrontal cortex, bagian yang bertugas mengatur logika, kontrol impuls, dan pengambilan keputusan, belum berkembang dengan sempurna. Inilah alasan kenapa anak kecil tidak bisa tenang dulu, ngerti situasi, atau berpikir logis seperti orang dewasa. Saat tantrum terjadi, bagian otak yang aktif adalah amigdala, pusat alarm emosi. Ketika anak merasa kewalahan, tubuh mereka melepaskan hormon stres seperti kortisol. Ini menyebabkan mereka menangis kencang, menendang, memukul atau berguling. Reaksi ini bukan keputusan sadar, tapi respon otomatis tubuh. Bahkan, menurut American Academy of Pediatrics, tantrum adalah bagian alami dari perkembangan emosi anak. Yang sering membuat orang tua stres adalah bagaimana tantrum bisa muncul di waktu dan tempat yang tidak diduga, di mall, di mobil, saat mau tidur, atau ketika kita sedang sangat lelah. Tapi yang jarang disadari adalah, anak sebenarnya tidak tahu cara mengekspresikan emosinya secara tepat. Mereka hanya berusaha menjelaskan apa yang mereka rasakan dengan satu-satunya bahasa yang mereka punya, yaitu ledakan emosi. Fakta menarik lainnya, penelitian menunjukkan bahwa anak tantrum bukan karena ingin memanipulasi. Sebagian besar tantrum dipicu oleh hal sederhana seperti lapar, kelelahan, overstimulation atau kebanyakan suara, cahaya, aktivitas, keinginan yang tidak bisa mereka jelaskan, perubahan rutinitas, rasa tidak aman atau butuh perhatian emosional. Jadi, ketika anak meledak, sebenarnya mereka sedang berteriak dalam hati, "Aku nggak ngerti ini gimana, aku butuh bantuan, tolong lihat aku, tolong bantu aku mengendalikan diri." Inilah sebabnya orang Korea selalu menekankan bahwa tantrum bukan masalah perilaku, tapi masalah emosi. Ketika kita sebagai orang tua membalas dengan marah, teriak, atau memaksa mereka diam, yang terjadi adalah dua emosi bertabrakan di ruangan yang sama, dan anak semakin sulit menenangkan diri. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa lebih siap untuk masuk ke metode Korea yang terkenal itu. Cara yang bukan hanya menghentikan tantrum, tapi juga membantu anak merasa aman, dipahami, dan tidak sendirian. Karena pada dasarnya, emosi anak hanya bisa reda ketika mereka merasa diterima dulu sebelum diarahkan. Untuk memahami kenapa metode Korea bisa sangat efektif meredakan tantrum anak dalam waktu singkat, kita perlu melihat cara orang tua Korea membangun hubungan emosional dengan anak mereka. Banyak orang hanya mengenal Korea lewat drama dan K-pop, tetapi budaya pengasuhan mereka sebenarnya penuh nilai kedekatan emosional yang mendalam. Salah satu konsep terpenting dalam budaya Korea adalah jong, ikatan emosional yang hangat, penuh empati, dan sangat kuat antara orang tua dan anak. Dalam kehidupan sehari-hari, pola pengasuhan di Korea sangat menekankan ketenangan orang tua.
Mereka percaya bahwa ketika anak meledak, energi orang tua harus menurun bukan ikut naik. Ini bukan sekedar filosofi budaya, tapi juga sejalan dengan temuan psikologi modern. Emosi orang tua dapat menular ke anak melalui proses yang disebut emotional contagion. Artinya, semakin tenang orang tua, semakin besar peluang anak ikut menenangkan diri. Sekolah-sekolah dan daycare di Korea juga mengajarkan teknik yang disebut emotion labeling, yaitu membantu anak menamai dan memahami emosinya. Riset dari UCLA menunjukkan bahwa ketika anak mendengar nama emosinya, misalnya, "Kamu marah ya?" aktivitas amigdala menurun dan anak lebih mudah kembali ke keadaan tenang. Teknik ini menjadi dasar dari metode Korea 60 detik yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Hal penting lainnya, di Korea, guru dan orang tua sering menggunakan pendekatan physical reassurance, sentuhan lembut seperti memegang tangan atau memeluk pelan. Ini bukan dimaksudkan untuk memanjakan, tetapi untuk membantu tubuh anak melepaskan hormon oksitosin, hormon yang membuat anak merasa aman dan diterima. Studi dari Harvard University menunjukkan bahwa sentuhan lembut dapat menurunkan stres anak secara signifikan. Yang menarik, budaya Korea sangat fokus pada keseimbangan antara disiplin dan kelembutan. Mereka tidak membiarkan anak bertindak seenaknya, tetapi juga tidak menggunakan cara kasar untuk mengontrol perilaku. Pola pengasuhan seperti ini dikenal sebagai warm control parenting, yang menurut penelitian memiliki hasil terbaik dalam perkembangan emosional anak. Jadi, mengapa metode Korea cepat dan efektif? Karena pendekatan mereka tidak hanya mengatasi gejala tantrum, tetapi juga menyentuh akar emosinya. Mereka memahami bahwa anak akan lebih cepat tenang jika merasa dilihat, orang tua turun sejajar dengan mata anak, dipahami, orang tua menyebutkan emosinya, diterima dengan sentuhan lembut, bukan kemarahan. Dengan pondasi budaya dan sains seperti ini, wajar jika metode Korea terlihat ajaib bagi banyak orang. Padahal sebenarnya, metode ini sangat logis dan manusiawi, dan bisa diterapkan siapapun, dimanapun negaranya. Metode Korea yang sering disebut sebagai 60-second Korean calming method bukan trik sulap. Ini adalah gabungan dari 3 teknik sederhana, postur tubuh, pelabelan emosi, dan sentuhan menenangkan yang bekerja langsung pada sistem saraf anak. Hasilnya, tantrum yang tadinya seperti badai bisa mereda jauh lebih cepat daripada cara konvensional seperti memarahi, mengancam, atau membiarkan anak menangis sendirian. Metode ini sering digunakan di banyak daycare Korea, preschool, dan keluarga muda, serta sejalan dengan emotion coaching yang sudah lama diteliti oleh para psikolog dunia. Berikut langkah-langkahnya. Langkah 1. 10 detik pertama, turunkan posisi tubuh dan sejajarkan mata. Ketika anak tantrum, mereka merasa dunia lebih besar daripada mereka. Suara keras, ekspresi marah, atau berdiri tegak di hadapan mereka hanya membuat amigdala semakin aktif. Karena itu, orang Korea hampir selalu jongkok, duduk, atau berlutut agar sejajar dengan mata anak. Menurut penelitian perkembangan otak anak, kontak mata sejajar dapat menurunkan ketegangan, membuat anak merasa aman, menghindari power imbalance yang memperparah tantrum, serta meningkatkan rasa percaya dan koneksi emosional. Dalam 10 detik pertama ini tidak perlu memberi nasihat, cukup hadir secara tenang, fokus utama adalah menurunkan energi ruangan dan memberi sinyal keamanan kepada anak. Langkah 2, 20 detik berikutnya, emotion labeling. Ini inti dari metode Korea. Orang tua hanya perlu mengucapkan apa yang anak rasakan, bukan apa yang kita ingin anak lakukan. Contohnya, "Kamu marah banget ya, Nak? Kamu sedih karena nggak dapat yang kamu mau ya? Kamu kecewa banget, Bunda ngerti." Riset dari UCLA MRI Lab menunjukkan bahwa ketika seseorang mendengar nama emosinya, aktivitas amigdala menurun dan area prefrontal cortex mulai aktif. Artinya, anak bisa mulai berpikir lebih jernih dalam hitungan detik. Inilah alasan kenapa orang Korea sangat jarang berkata, "Sudah, jangan nangis. Diam, jangan begitu." Karena itu justru membuat anak merasa tidak dipahami sehingga tantrum semakin keras. Dengan emotion labeling, anak merasa ada yang mengerti dan tubuhnya mulai merespon ketenangan. Langkah 3, 30 detik terakhir, sentuhan menenangkan atau physical reassurance.
Di Korea, sentuhan lembut adalah bagian penting dari penenangan emosi. Bisa berupa memegang tangan, merangkul dari samping, mengusap punggung perlahan, menepuk bahu dengan ritme stabil. Penelitian dari Harvard Child Development menunjukkan bahwa sentuhan lembut dapat melepaskan oksitosin, menurunkan hormon stres, mengaktifkan rest and calm system pada saraf anak, serta meningkatkan kemampuan anak menenangkan diri. Pada tahap ini, tidak perlu panjang lebar bicara. Bahkan seringkali cukup mengatakan, "Mama di sini," atau "Nggak apa, ada ayah bunda, kamu aman." Dalam 60 detik inilah anak mulai merasakan perubahan fisiologis yang nyata. Napas melambat, tubuh rileks, tangisan melemah, dan fokus kembali. 3 langkah ini sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan lembut dan konsisten, efeknya sangat cepat dan sangat kuat. Banyak orang tua yang terkejut karena tantrum yang biasanya berlangsung 5-15 menit bisa mereda dalam waktu jauh lebih cepat. Metode ini bekerja bukan karena keras, tetapi karena sesuai dengan biologi otak anak, dan inilah rahasia mengapa cara Korea sering terlihat ajaib bagi yang pertama kali mencobanya. Metode Korea mungkin terdengar mudah ketika dijelaskan, tetapi tantangan terbesar selalu ada di kehidupan nyata. Saat kita sedang capek, rumah berantakan, pekerjaan belum selesai, dan anak tiba-tiba meledak. Karena itu bagian ini penting. Bagaimana menerapkan metode 60 detik secara realistis, bahkan ketika kondisi sedang tidak ideal. Hal pertama yang perlu diingat adalah orang tua harus menenangkan diri dulu. Ini bukan berarti harus sepenuhnya tenang. Itu mustahil. Tetapi cukup untuk tidak ikut meledak. Anak mengambil energi emosional dari orang tua. Kalau kita panik, emosi anak naik. Kalau kita merendahkan energi, mereka akan mengikuti. Berikut panduan sederhana namun sangat efektif untuk diterapkan sehari-hari. 1. Mendeteksi tanda-tanda awal tantrum. Tantrum jarang muncul mendadak tanpa sinyal. Biasanya ada beberapa warning seperti nada suara anak mulai tinggi, wajah mulai tegang, gerakan tubuh gelisah, menolak sentuhan, mengulang kata "nggak mau", frustrasi karena mainan, makanan, atau aktivitas. Jika kita cepat menyadari tanda-tanda ini, kita bisa mencegah tantrum menjadi besar. Orang tua Korea biasanya langsung turun ke level anak sebelum ledakan terjadi. 2. Lakukan 3 langkah Korea secara konsisten. Ketika tantrum mulai muncul, turun sejajar mata, sebutkan emosinya, berikan sentuhan lembut. Ini harus dilakukan dengan nada suara pelan namun tegas, bukan manja atau ketakutan. Tujuannya adalah menunjukkan keamanan, bukan menyerah. Contoh situasi, anak menangis karena tidak dibelikan mainan. Orang tua bisa turun, menatap mata anak, dan berkata, "Kamu pengen banget ya mainan itu, mama ngerti. Tapi kita nggak beli hari ini ya." Lalu pegang tangan atau peluk ringan. Anak mungkin masih menangis, tapi intensitasnya menurun. Ini tanda metode bekerja. 3. Gunakan kalimat pendek, bukan ceramah. Kesalahan umum orang tua adalah menjelaskan panjang lebar saat anak sedang emosi. Padahal, otak mereka tidak bisa menerima informasi kompleks ketika amigdala aktif. Gunakan kalimat singkat seperti, "Mama ngerti. Kamu capek ya? Sini dulu." "Nggak apa-apa." Di Korea ini disebut dansun malhagi, atau bicara sederhana. Semakin pendek kalimat, semakin cepat anak tenang. 4. Setelah tenang, baru arahkan. Bukan saat tantrum. Saat anak sudah mereda, barulah orang tua memberikan arahan. Contoh, kalau kamu marah, kamu bisa bilang, "Aku kesal," bukan teriak. Atau, kalau kamu sedih, bilang "Mama ya." Ini disebut teachable moment, dan penelitian menunjukkan bahwa anak lebih mudah belajar setelah emosi stabil. 5. Ciptakan ritual ketenangan harian. Orang tua Korea sering membangun rutinitas kecil untuk menurunkan stres anak, seperti membacakan buku sebelum tidur, menepuk punggung dengan ritme lembut, melakukan deep breathing bersama, mengajarkan pause hands atau tangan di dada saat marah. Dengan rutinitas ini, anak terbiasa menenangkan diri, sehingga tantrum semakin jarang terjadi. Yang terpenting, metode Korea bukan soal membuat anak patuh, tetapi membantu anak mengenali dan mengelola emosinya sendiri.
Ketika dilakukan setiap hari, bukan hanya tantrum yang lebih mudah ditangani, tetapi hubungan orang tua dan anak menjadi jauh lebih hangat dan kuat. Metode Korea 60 detik sering terdengar seperti sesuatu yang ajaib, bikin anak langsung diam, cepat, dan tanpa drama. Tapi penting untuk memahami bahwa keberhasilan metode ini bukan karena trik sulap atau tips viral TikTok yang tidak berdasar. Justru sebaliknya, teknik ini bekerja karena selaras dengan cara kerja otak dan tubuh anak, dan didukung oleh penelitian perkembangan anak. Berbagai studi di bidang neuroscience anak menunjukkan bahwa pelabelan emosi atau emotion labeling, postur yang tidak mengintimidasi, dan sentuhan lembut dapat menurunkan aktivitas amigdala dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Ketika 3 elemen ini digabungkan, hasilnya dapat terlihat sangat cepat. Inilah sebabnya metode ini sering dipakai di daycare Korea yang menangani puluhan anak setiap hari. Banyak orang tua Korea dan pendidik melaporkan bahwa ketika metode ini digunakan secara konsisten, tantrum anak menjadi lebih singkat, lebih jarang terjadi, lebih mudah diarahkan, dan anak lebih cepat belajar menyebutkan emosi mereka sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwa metode ini tidak selalu berhasil 100% setiap situasi, apalagi jika kondisi anak sedang tidak ideal dan optimal. Ada beberapa faktor yang membuat tantrum sulit reda walaupun metode sudah dilakukan dengan benar. 1. Anak sangat lelah atau mengantuk. Ketika tubuh anak benar-benar kehabisan energi, kemampuan mengontrol emosi menurun drastis. Tidak ada teknik yang bisa bekerja sempurna dalam kondisi ini. Prioritasnya tidur atau istirahat dulu. 2. Anak sedang sakit atau tidak nyaman secara fisik. Demam, flu, sakit perut, atau tubuh gigi dapat membuat anak sangat sensitif. Tantrum bukan soal emosi, tapi reaksi tubuh. Sentuhan lembut tetap membantu, tapi jangan berharap anak bisa tenang dalam 60 detik. 3. Anak overstimulation atau terlalu banyak rangsangan. Mall yang ramai, acara keluarga, suara keras, atau mainan terlalu banyak dapat membuat anak kewalahan. Pada kondisi ini, orang tua perlu menenangkan lingkungan dulu, bukan hanya anak. 4. Anak sedang dalam fase perkembangan tertentu. Ada fase big feelings, seperti terrible twos atau fase 3-4 tahun ketika anak sering merasa ingin mandiri tapi belum mampu. Pada fase ini, tantrum lebih sering dan itu normal. Walaupun begitu, metode Korea tetap menjadi salah satu pendekatan paling direkomendasikan oleh para ahli karena meningkatkan hal-hal penting. Kedekatan emosional orang tua anak, kepercayaan anak, kemampuan anak mengidentifikasi emosinya sendiri, peniruan atau modeling, anak belajar menenangkan diri dari orang tua. Ketika hubungan emosional kuat, tantrum berkurang bukan karena anak takut, tapi karena anak merasa aman. Inti dari metode Korea bukan soal membuat anak berhenti menangis secepat mungkin. Intinya adalah anak tenang karena merasa dipahami bukan dipaksa. Inilah fondasi penting untuk perkembangan emosi jangka panjang. Dengan kombinasi ilmu, empati, dan konsistensi, metode Korea tidak hanya menghentikan tantrum dalam 60 detik, tapi juga membentuk anak yang lebih percaya diri, lebih stabil secara emosi, dan lebih terhubung dengan orang tuanya. Jadi, itulah rahasia metode Korea yang bisa membantu meredakan tantrum anak hanya dalam 60 detik. Kita belajar bahwa tantrum bukan masalah anak nakal, tapi tanda bahwa mereka belum bisa mengatur emosinya. Dan tugas kita sebagai orang tua bukan memadamkan api dengan api, tapi menjadi tempat paling aman bagi mereka untuk kembali tenang. Kalau ayah bunda mulai menerapkan langkah-langkah sederhana ini, turun sejajar, sebutkan emosi, dan sentuhan lembut, perlahan ayah bunda akan melihat perubahan besar, bukan hanya pada tantrum, tapi juga pada kedekatan dengan anak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Bijak Anak ya, supaya semakin banyak orang tua yang terbantu dan ikut belajar pola asuh anak yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya ayah bunda.